semuanya, perkenalkan nama saya Aleva Maliansya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 1, yaitu membuat persamaan dasar akuntansi. Dengan yang pertama, ada transaksi selama bulan Desember adalah sebagai berikut. Untuk nomor A, menerima penanaman modal dari investor sebesar 180 juta. Lalu itu dimasukkan ke dalam yang aset, ke cash sebanyak 180 juta. Lalu dalam equity ada dimasukkan ke akun share capital yaitu 180 juta. Lalu selanjutnya membeli bangunan dan peralatan sebesar 100 juta dan 50 juta. Lalu itu dimasukkan ke aset yang cash tapi dikurangi yaitu 150 juta. Untuk buildingnya dimasukkan 100 juta dan equipmentnya dimasukkan 50 juta. Lalu membeli mobil secara kredit berarti sebesar 25 juta rupiah. Itu dimasukkan ke dalam automobile yaitu 25 juta. Lalu liabilitas dalam akun account payable yaitu 25 juta. Berarti kalau tidak salah utangnya bertambah. Nah, lalu untuk yang D, melakukan pemberian jasa sebesar 20 juta rupiah, pembayaran secara tunai oleh konsumen. Lalu dalam cash bertambah yaitu sebesar 20 juta. Dan untuk equity-nya dimasukkan ke dalam revenue 20 juta. Lalu membayar hutang yang sudah jatuh tempo sebesar 25 juta rupiah. Itu dalam cashnya berkurang 25 juta dan dimasukkan ke dalam account payable 25 juta rupiah. Lalu untuk yang terakhir membayar gaji karyawan sebesar 10 juta rupiah. Untuk cashnya dikurang 10 juta dan dimasukkan ke expense sebesar 10 juta. Lalu untuk total aset ini tuh dijumlahkan sebesar 190 juta rupiah dan liability ditambah equity sama sebesar 190 juta rupiah. Berarti hasilnya balance, teman-teman. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang soal kedua. Di sini tuh kita membuat general journal atau jurnal umumnya. Kita pertama menulis di sini tuh ada tabel untuk tanggal, nama akun, debit dan kredit. Lalu untuk soal yang pertama tuh pada 1 Juli menerima modal dari Dara berupa kas sebesar 13.500.000, piutang usaha 20.800.000, perlengkapan 3.200.000 dan peralatan kantor sebesar 7.500.000. Lalu di tanggal 1 Juli itu kita masukkan ke dalam akun cash yaitu sebesar 13.500.000, ke akun receivable dimasukkan 20.800.000, ke akun supplies dimasukkan 3.200.000 dan ke akun equipment 7.500.000. Lalu di share capitalnya yaitu berarti sebesar 45 juta rupiah. Lalu untuk soal yang kedua, 1 Juli membayar sewa 4 bulan berdasarkan kontrak sewa sebesar 4.800.000. Kita masukkan ke dalam prepaid rent. Lalu untuk cash yaitu untuk prepaid rent-nya dimasukkan ke debit 4.800.000 dan untuk cashnya dimasukkan ke kredit 4.800.000. Lalu untuk yang kedua, 2 Juli membayar premi asuransi properti dan kecelakaan sebesar 4.500.000 yaitu prepaid insurance to cash. Berarti prepaid insurance disimpan di debit 4.500.000 dan cashnya disimpan di kredit sebesar 4.500.000. Lalu pada tanggal 4 Juli menerima kas dari klien sebagai pembayaran
di muka untuk jasa yang diberikan dan mencatat sebagai pendapatan diterima di muka sebesar Rp5.500.000. Ini tuh dari cash kepada unearned revenue. Lalu untuk cashnya dimasukkan ke dalam debit 5.500.000 dan unearned revenue-nya ke dalam kredit 5.500.000. Lalu yang selanjutnya 5 Juli membeli peralatan kantor secara kredit dari Data Media sebesar Rp6.500.000. Itu masuknya ke dalam equipment to account payable. Untuk equipment ditaruh dalam debit 6.500.000 dan account payable-nya kredit 6.500.000. Lalu selanjutnya menerima kas pada tanggal 6 Juli dari klien atas pelunasan piutang sebesar Rp15.300. Lalu itu masuk ke dalam akun cash ke to account receivable dengan cash di debitnya 15.300 dan account receivable-nya dimasukkan ke kredit 15.300. Lalu membayar kas untuk pemasangan iklan di koran sebesar Rp400.000. Itu advertising expense to cash. Advertising expense di debit sebesar Rp400.000 dengan cash Rp400.000. Lalu selanjutnya 12 Juli membayar Data Media untuk sebagian jumlah yang terutang pada 5 Juli sebesar Rp5.200.000. Memasukkan ke dalam akun payable to cash. Untuk debitnya Rp5.200.000, untuk cashnya Rp5.200.000 juga. Lalu tanggal 12 Juli juga mencatat jasa yang diberikan secara kredit selama periode 1-12 Juli sebesar Rp13.300.000. Itu memasukkan account receivable to service revenue. Account receivable dengan debit Rp13.300, untuk service revenue dengan kredit Rp13.300. Lalu pada tanggal 14 Juli membayar gaji resepsionis paruh waktu untuk 2 minggu sebesar Rp1.750.000, yaitu memasukkan akun salaries and wages expense to cash. Berarti salaries and wages expense di debit Rp1.750.000 dan cashnya di kredit Rp1.750.000. Lalu tanggal 18 Juli membayar kas untuk membeli perlengkapan kantor, yaitu Rp600.000. Itu supplies to cash, suppliesnya Rp600.000 di debit dan cashnya di kredit Rp600.000 juga. Lalu tanggal 13 Juli Dara sebagai pemilik modal menarik sebesar Rp12.500.000 untuk keperluan pribadinya, berarti itu prive to cash. Untuk prive-nya Rp12.500.000 dimasukkan di debit dan cashnya dimasukkan di kredit Rp12.500.000. Lalu setelah dijumlahkan antara debit dan kredit, yaitu dengan total Rp13.350.000. Seperti ini balance-nya untuk jurnal umumnya. Lalu selanjutnya kita membuat ledger. Ledger atau buku besar ini menurut saya kayak kita hanya tinggal sebutkan nama akunnya saja, misal cash, dan kita bagi yang mana yang debit dan yang mana di kredit. Lalu kita masukkan nominal-nominalnya, lalu kita jumlahkan saja seperti itu. Begitupun akun-akun yang lainnya seperti akun receivable, supplies, equipment, share capital, prepaid rent, prepaid insurance, dan unearned revenue, serta beberapa akun lainnya yang tertera di sini. Lalu kita lanjut ke dalam trial balance. Lalu selanjutnya di trial balance yaitu
kita tadi sudah menjumlahkan antara yang mana yang di debit dan yang mana di kredit. Kita masukkan ke dalam sesuai, di sini ada akun-akunnya, terus debit, lalu di sini kreditnya, lalu kita jumlahkan, dan ketika jumlahnya sudah balance seperti di sini 65.100.000 rupiah di debit dan di kreditnya 65.100.000 rupiah. Lalu kita lanjutkan ke dalam adjustment journal atau jurnal penyesuaian. Nah, di adjustment journal ini kita ada account title, debit, dan kreditnya. Untuk soal yang pertama, asuransi yang terpakai selama bulan Juli sebesar Rp375.000. Lalu ini dimasukkan ke dalam akun insurance expense to prepaid insurance, yaitu dengan di debit 375.000 dan di kreditnya sama 375.000 lagi. Lalu untuk yang B, sisa perlengkapan per 31 Juli sebesar Rp1.525.000. Tapi kan saldo awal di sini tuh untuk supplies 3.800.000 dikurang sebesar 1.525.000, yaitu jadi dengan total hasil jumlahnya sebanyak Rp2.275.000. Supplies expense to supplies dengan debit 2.275.000 dan kreditnya juga 2.275.000. Lalu untuk yang C, menyusul peralatan kantor selama bulan Juli sebesar Rp750.000, yaitu depreciation expense to accumulated depreciation, yaitu dengan debit 750 dan kredit juga 750. Lalu ada gaji resepsionis yang terutang per 31 Juli sebesar Rp175.000, yaitu dengan akun salaries expense to salaries payable, di debit 175.000 dan di kredit 175.000. Lalu sewa habis terpakai selama bulan Juli sebesar 1.200.000, yaitu rent expense to prepaid rent dengan debit 1.200.000 dan kredit 1.200.000. Lalu yang terakhir ada pendapatan diterima di muka per 31 Juli sebesar Rp2.750.000, yaitu dengan akun net revenue to service revenue dengan debit 2.750 dan kredit 2.750. Lalu setelah dijumlahkan, yaitu dengan jumlahnya sama sebesar Rp7.525.000. Lalu selanjutnya untuk worksheet kita masukkan terlebih dahulu akun-akun title yang ada. Lalu setelah itu kita bagi yang mana untuk trial balance, lalu yang mana untuk adjustment trial balance, income statement, dan statement of financial position. Lalu di sini kita di trial balance kita masukkan yang mana akunnya yang ke debit dan yang mana yang ke kredit. Begitupun sama dengan adjustment. Lalu untuk adjustment trial balance kita jumlahkan seperti jika debit bertemu kredit itu dikurang, tapi jika debit bertemu debit itu ditambah. Lalu untuk income statement kita masukkan yang mana untuk pendapatan dan beban, yaitu akun 4 dan 5. Lalu untuk statement of financial kita masukkan di mana akun 1, 2, dan 3. Setelah itu kita jumlahkan untuk income statement di debit dan kita jumlahkan yang kredit. Apakah itu sudah balance? Jika sudah, kita lanjut ke dalam statement of financial position, yaitu yang di debitnya kita jumlahkan, lalu yang kreditnya juga sama kita jumlahkan. Lalu kita di situ mendapatkan ada net income. Lalu selanjutnya ada financial statement. Financial statement yaitu kita membagi akunnya seperti aset. Di sini tuh ada cash, account receivable, supplies, prepaid rent, prepaid insurance, equipment, dan accumulated depreciation. Dan kita masukkan juga nominalnya, lalu kita
tambahkan si nominal tersebut. Sama dengan liability dan equity, kita masukkan akunnya terlebih dahulu, yaitu ada akun payable, owner net revenue, dan salaries payable, yaitu dimana itu beban dan pendapatan, maaf jika salah. Lalu kita masukkan juga nominalnya, lalu kita tambahkan. Lalu setelah itu di equity-nya kita masukkan net income, price, dan share capitalnya sama dijumlahkan, dan ketika semua sudah ditotal kita bisa melihat hasilnya apakah sama atau tidak. Jika sama, kita melanjutkan ke dalam closing entry. Lalu yang selanjutnya yaitu yang terakhir, closing entries, untuk penutupan service revenue dengan income summary. Untuk service revenue dengan debit Rp16.050.000 dan income summary-nya di kredit sebesar Rp16.050.000. Lalu income summary untuk advertising expense, salaries expense, income, insurance expense, supplies expense, depreciation expense, dan rent expense. Itu tuh untuk income summary-nya sebesar di debit Rp6.925.000, dan kita memasukkan jumlah-jumlahnya seperti advertising expense Rp400.000, salaries expense ini ke dalam kredit ya sebesar Rp1.925.000, insurance expense Rp375.000, supplies expense Rp2.275.000, depreciation expense Rp750.000, dan rent expense-nya Rp1.200.000. Lalu untuk income summary itu retained earning. Income summary-nya sebesar Rp9.125.000 di debit, dengan kredit juga Rp9.125.000. Lalu retained earning to price itu retained earning to price sebesar debit Rp12.500.000 dan kredit Rp12.500.000. Setelah dijumlahkan antara debit dan kredit yaitu balance dengan total Rp44.600.000, maaf Rp44.600.000. Terima kasih.